Bekasi Arus Bawah. Izin Pak, pertama untuk Pak Wakil Bupati Pak Beni, ini yang saya tanyakan masalah aspal ya. Kenapa produksi aspal Indonesia termasuk terbesar di dunia ini kan untuk memperbaiki jalan-jalan atau membangun jalan-jalan yang baru ataupun yang direnovasi tidak memakai aspal yang dalam negeri gitu. Nah, kenapa nggak mengajukan supaya orang itu bisa benar-benar petani-petani kecil bisa hidup? Ya satu. Kedua masalah Pak, masalah produksi untuk daur ulang tadi apa tidak bahaya ada kesampaian itu kayak Pak? Soalnya begini Pak, saya lihat ini banyak barang-barang impor juga yang masuk di Indonesia. Kenapa pemerintah Indonesia juga tidak mencegah mengurangi minimal? Karena produksi dalam negeri sudah lihat banyak yang kolek Pak. Dengan masuknya barang-barang atau importer yang nakal bekerja sama dengan oknum-oknum terutama di bea cukai Pak, bea cukai dan pajak dan Kementerian Keuangan. Untuk Ibu juga izin Bu, masalah garam ini kenapa sampai masih banyak aja garam impor dari luar? Apa Ibu pernah usul nggak kira-kira ke pemerintah pusat khususnya pada Presiden Jokowi agar garam impor itu jangan sampai banyaklah yang diimpor dari luar. Dengan Indonesia sendiri sebenarnya cukup Bu semuanya. Apalagi pembuat garam-garam tradisional ini sangat keluh sekarang kehidupannya Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Ya Ibu mohon maaf karena waktunya sempit sekali nanti ke berikutnya. Nanti mungkin bisa tanya di belakang dengan Bapak yang di depan. Ya mungkin kepada yang terhormat Bapak Beni Hernedi mungkin boleh menjawab tadi yang ditanyakan oleh Bapak ini. Baik Pak Arif atau Hari? Pak Arif ya. Arif. Terima kasih Pak. Mungkin kompetensi saya tidak bisa menjawab soal aspal level nasional, kenapa impor, karena saya tentu orang daerah. Mungkin saya jawabnya begini saja. Panjang jalan kabupaten saya itu 1.300 km. Jalan nasional yang melewati kabupaten saya kurang lebih 300 km atau katakanlah semuanya itu hampir 2.000 km. Yang saya perhatikan setiap ada pembangunan jalan di kabupaten saya itu sangat minim sekali konten lokal. Ya bisa jadi karena memang daerah saya batunya tidak ada, aspal tidak ada, ya kan? Bawa batu dari tempat lain dan seterusnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, aspal karet ini semangatnya adalah tentu mengurangi, kalau bagi impor itu urusan nasional. Urusan saya sebagai di daerah ini bagaimana meningkatkan produk lokal yang masuk, konten-konten lokal yang masuk ke situ. Ya gitu, mandatori saya diminta oleh rakyat saya berpikir bagaimana harga karet yang jatuh ini bisa memanfaatkan karet. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini tinggal lagi menurut saya ini perlu dukungan kebijakan. Nah, saya lihat kan, misal contoh, yang data yang kami pegang, jadi kalau bagaimana agar karet rakyat saya ini banyak dipakai, tentunya volumenya dulu. Nah, ini peran menurut saya peran Kementerian PU, pemerintah pusat. Kalau volume penggunaan aspal karet, panjang jalan aspal karet itu diperbanyak oleh pemerintah pusat, tentu bukan hanya saja petani-petani karet dari Buba. Saya pikir sentra-sentra karet di Indonesia ini kan banyak, sama saja keluhannya. Hampir 6-7 tahun ini merasakan harga karet yang kurang baik. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, misalnya hitung-hitungannya dalam 1 kilometer, saya buka data tadi 1 kilometer jalan aspal itu, kebutuhan latex itu bisa 2 ton, 2,3 ton. Nah, jadi maksud saya ini kan ada hitung-hitungan, jadi bisa dikali juga. Ya bagaimana mau banyak penggunaan aspal karet kalau Kementerian PU-nya maksud saya ngeluarin surat hanya membolehkan membangun jalan itu misalnya 5 kilo. Nah ini maksud saya, padahal kita sudah meneliti, kita sudah menerapkan. Nah ini perlu dukungan kebijakan menurut saya. Nah, saya termasuk datang mau ngoceh Jakarta ini ingin agar ini ingat ada petani karet yang jujur saja dalam tanda kutip memaki-maki PDI Perjuangan ini. Karena mengapa? Karena dianggap tidak memperjuangkan harga karet ini. Saya harus ngomong begitu, ini rumah kita.
ujungnya ke Jokowi. Ketika Jokowi ada efeknya ke PDI Perjuangan. Itulah yang menjadi mendasari kami kemarin mati-matian mendorong agar ada solusi terhadap harga karet ini. Saya kira itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Benny Hernadi selaku Wakil Bupati Musi Banyuasin. Baik, kepada mungkin tadi saya langsung saja potong ke Bapak Yuki Susanto, mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak Arif tadi. Terima kasih Pak Arif. 1 menit ya Pak. Untuk pertanyaan apakah barang daur ulang itu aman, saya jawab gini Pak. Tidak semua daur ulang itu aman, tergantung prosesnya. Kalau zaman dulu mungkin tidak aman, tapi sekarang dengan teknologi dan sudah diproses dengan teknologi terbaru, itu kita pastikan aman. Karena kita proses daur ulang ini kita sudah melalui banyak sekali tahap pembersihan,